Masih bersama kami di NTV Prime, saya Patricia Mapaliei. Kita akan berdialog dalam sesi Dialog Prime soal sidang perdana peninjauan kembali atau PK yang diajukan 6 terpidana kasus Vina dan Eki yang telah digelar. Sekarang kuasa hukum sedang menunggu kontra memori oleh jaksa penuntut umum. Nah, di balik dugaan tidak proper dan profesionalnya penyidikan kasus Vina dan Eki, ada satu kartu truf yang dibuka oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana Otto Hasibuan. Apa itu? Topik ini akan kita diskusikan dalam Dialog Prime malam hari ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Jutek Bongso, Kuasa Hukum Terpidana kasus Vina, serta Kabar Reskrim tahun 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Patricia, selamat malam penonton. Terima kasih malam, sudah kembali bergabung di NTV Prime Pak Jutek dan juga Pak Susno. Sebelum kita lanjut berdiskusi, kita saksikan dulu informasi berikut ini. Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat menjadi pusat perhatian Rabu 4 September 2024. Di sini, 6 terpidana kasus Vina mencari keadilan. Memori peninjauan kembali Jaya dan kawan-kawan telah dibacakan kuasa hukum 6 terpidana dari Peradi. Bahwa saksi di persidangan memberikan keterangan bohong atau tidak benar dengan menyatakan bahwa saksi bersama Pramudia Wiwajati pergi jalan-jalan mencari gorengan dan kemudian setelah itu pulang ke rumah Pramudia Wiwajati dan menginap sampai pukul 4 pagi. PK jelas-jelas jadi tumpuan 6 terpidana kasus Vina. Tapi ada satu kartu truf yang dibuka Ketua Tim Kuasa Hukum Otto Hasibuan. Ternyata kan ketika 7 terpidana ini diperiksa di polisi pada waktu tahun 2016, ternyata mereka ini tidak pernah didampingi pengacara, advokat. Nah, berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung yang kami lihat, ternyata seseorang terdakwa atau tersangka ketika diperiksa di polisi yang di mana ancamannya hukumannya itu adalah di atas 5 tahun atau lebih dari 15 tahun, maka terhadap tersangka itu wajib diberikan pendampingan oleh advokat. Polisi wajib menawarkan advokat kepada dia. Polisi penyidik tidak bisa menjadikan alasan ketidakadaan advokat menjadi alasan tidak diberikan pengacara. Nah, akibat hukum dari kalau seorang tersangka itu tidak didampingi pengacara ketika diperiksa di penyidik, meskipun dia kemudian waktu diperiksa di pengadilan itu dia didampingi pengacara, akibat hukumnya adalah dia harus dinyatakan bebas. Baik. Ya, ini putusan Mahkamah Agung dan tidak hanya satu putusan Mahkamah Agung seperti itu, banyak. Kok bisa penegak hukum, terutama polisi yang menyidik kasus tewasnya Vina dan Eki, salah prosedur dan tidak memberikan pengacara kepada para terpidana? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Dan pemirsa, kami telah mengumpulkan beberapa putusan MA yang membebaskan terdakwa dari dakwaannya dalam infografis berikut ini. Ya, ada putusan MA terkait bantuan hukum dan penyiksaan yang tertuang dalam putusan nomor 936-K-Pitsus-2012 atas nama terdakwa Arif Haryanto. MA membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Selain itu ada juga soal putusan nomor 2588 atas nama terdakwa Franky dan Yusliadi. Dalam kasus narkotika ini, Mahkamah Agung menyatakan keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena Judeks Fakti tidak salah dalam menerapkan hukum. Masih soal putusan MA, yakni nomor 2588 untuk terdakwa Franky dan Yusliadi, ada 3 poin.
Yang pertama, terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan atau paksaan dari pihak penyidik Polri, dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa. Poin yang kedua adalah selama pemeriksaan dari penyidik kepada terdakwa tidak ada penasihat hukum yang mendampinginya. Dan poin yang ketiga adalah penasihat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik. Penasihat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan penyidik. Dan dalam putusan ini, MA pun membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Kemudian ada juga putusan nomor 187K atas nama terdakwa Senali bin Nawar. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa telah disiksa oleh polisi dalam tingkat penyidikan dan membebaskan terdakwa untuk mencabut BAP di tingkat penyidikan. Dan putusan MA yang terakhir yang ingin kami paparkan atau menjadi landasan putusan tersebut kemudian tertuang dalam pasal 56 ayat 1 KUHP dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Baik, saya akan langsung menanyakan pendapat dari Pak Susno. Pak Susno, lagi-lagi kalau kita melihat perkembangan kasus ini, kemarin sudah sidang perdana PK untuk 6 terpidana. Saya ingin tanya dulu, apa yang menjadi catatan Pak Susno dalam sidang perdana PK kemarin? Saya mengikuti apa yang dibacakan oleh penasihat hukum, dan mudah-mudahan ini adalah jalan yang paling baik. Semestinya kalau bukan hukum acara mewajibkan, tidak perlu sidang lagi ya harus dibebaskan. Kenapa begitu? Kasihan kalau harus sidang seminggu, 2 minggu, nanti harus diputus oleh Mahkamah Agung, bisa-bisa menjadi sebulan 2 bulan. 1 malam saja di dalam penjara itu tersiksa, apalagi ini sudah 8 tahun. Apa dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum, mulai dari nopum. Nopumnya sudah nggak kehitungan lagi, yang dihimpun aja udah 30 lebih. Kesaksian baru yang memang betul-betul belum diperiksa. Dan saksi baru itu satu sama lain saling bersesuaian, dikuatkan juga dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti berupa percakapan, yaitu alat bukti elektronik, merupakan alat bukti forensik. Kemudian ada lagi berupa keputusan hakim yang saling bertentangan. Yang ketiga adalah kelalaian dari hakim. Kalau saya katakan bukan kelalaian lagi, sudah kekeliruan. Jadi artinya dari 3 yang dipersyaratkan sudah sangat-sangat terpenuhi, bahkan sudah tumpah ruah ini. Jadi mau apa lagi, dan sudah kasat nyata. Bukan lagi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh jaksa besok searah dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jangan bertentangan. Kalau bertentangan itu sama dengan mencari pembenaran. Kita di sini kan sama kan. Penasihat hukum dan para terpidana mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Jaksa pun mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Hakim pun akan memutus kebenaran untuk keadilan. Jadi ngapain harus bertentangan dengan PH? Kalau sudah itu sudah kelihatan. Jadi kita tidak ingin dipertontonkan di dalam sidang PK ini ngotot-ngototan. Kalau ngotot-ngototan ada yang mencari pembenaran, malu kepada publik. Kita sangat menunggu, indah sekali. Kalau sidang ini berjalan, penyidik memberikan bukti kepada PH-nya, ini buktinya supaya PK-nya terkabul. Jaksa selaku penuntut umum juga kalau memang apa yang didalilkan oleh penasihat hukum itu benar adanya, jangan dibantah tapi diperkuat bahwa
supaya sidang ini cepat dan orang atau rakyat yang menonton yang tidak lagi buta hukum, oh benar, penyidik, penuntut, hakim dan penasihat hukum sekarang itu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi jangan saling berdalih mencari-cari kemudian untuk mendapatkan pembenaran, itu tidak boleh. Oke, Pak Susno, dari pengamatan Anda tentu mengikuti kasus ini dan sudah mendalami kasus ini. Benarkah para terpidana pada tahun 2016 saat itu diperiksa tidak didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum? Ya benar sekali, bahkan disiksa ya. Kalau itu benar, dan mudah-mudahan dari tim Mabes Polri, tim khususnya sudah menemukan adanya penyiksaan itu. Jadi kita tidak perlu berpatok kepada putusan MA bahwa seseorang di depan penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, dia pasti dibebaskan. Tetapi hukum yang mengamanatkan. UHAP, ya itulah guidance book di dalam kita sidang pidana. Di dalam guidance book itu sudah ditentukan seseorang diancam hukuman 5 tahun lebih, tidak didampingi oleh penasihat hukum, apalagi ada penyiksaan, harus bebas, kasat mata itu, mau apa lagi? Jadi tidak bisa lagi Hakim Agung nanti berdalih apa-apa. Kalau Hakim Agung berdalih apa-apa nanti rakyat yang akan menilai. Malu dong sama rakyat. Jadi mau apa lagi kalau ini nggak dibebaskan? Ayo, siapa yang mengatakan? Sekarang mari kita polling. Siapa yang mengatakan bahwa 8 terpidana itu adalah pelaku? Pelaku apa? Wong kasusnya aja nggak ada kok. Ya. Artinya Anda masih meyakini sampai detik ini bahwa ini bukanlah satu pembunuhan? Jadi begini, saya meyakini ini bukan suatu pembunuhan, kecelakaan lalu lintas. Tapi berandai-andai. Seandainya betul ini pembunuhan, maka pelakunya bukan yang dipidana sekarang. Oke? Berarti ada kesalahan, salah tangkap, salah prosedur, kemudian tidak didampingi oleh penasihat hukum pada pemeriksaan pertama, kemudian segala macam yang alat bukti atau pondasi hukum untuk menjadikan kasus ini kasus pembunuhan sangat-sangat lemah. Hanya berdasarkan keterangan Aib dan keterangan Dede. Dede sudah mencabut, Aib yang si pembohong itu, yang pembohong kasat mata itu sudah nggak tahu rimbanya. Jadi perkara ini berdiri di atas pondasi apa? Nah, jadi siapa yang mencari-cari pembenaran, maka saya katakan ini Bani Inkra. Bani Inkra itu senang lihat orang sengsara, sengsara lihat orang senang. Ini siapa yang kalau dia ada masih membantah-bantah dalil yang diajukan oleh penuntut hukum, berarti orang itu senang menghukum orang tidak bersalah. Siapa yang mengatakan 8 orang ini bersalah? Oh pasti dia Bani Inkra. Bani Inkra itu mengatakan apa? Oh sudah Inkra itu nggak bisa ini lagi. Oke, ini juga yang disebutkan oleh kuasa hukum pada saat sidang PK Perdana kemarin bukan cuma soal kekhilafan hakim, tapi juga soal error in persona yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Susno. Oke, saya ingin ke Pak Jutek, jadi kalau sudah ada putusan MA, tadi sudah saya paparkan beberapa, artinya ini apakah bisa memberikan indikasi bahwa sidang PK ini tidak akan berlangsung berlama-lama, berlarut-larut, tapi lebih cepat? Ya, Mbak Friska, saya juga berharap seperti yang Bang Susno tadi sampaikan, supaya kami nggak capek. Kemarin saja kami memohon untuk Sudirman digabungkan, karena memang kami telat mendaftar. Bukan telat mendaftar, karena kami baru 10 hari lalu, 11 hari lalu mendapatkan kuasa. 3 hari atau 4 hari sesudah kami mendapatkan kuasa, secepat mungkin kami daftarkan untuk menyusul 6 terpidana lain. Kemarin kami mohon tidak dikabulkan oleh majelis. Itu kami akan main panjang lagi, karena Sudirman baru akan sidang tanggal 25 September nanti. Sementara ini kami harus kebut. Betapa lelah dan menyita waktu, biaya dan segala macam. Saksi harus 2 kali, ahli harus 2 kali. Kebayang ya, tapi ya nggak apa-apa, kita ikuti seluruh proses yang ada. Saya sih berharap seperti yang Bang Susno tadi sampaikan, betul ya, ini fondasi yang sangat fundamental. Kalau Mahkamah Agung konsisten dengan apa yang sudah pernah diputuskan, dalam bahasa hukumnya namanya jurisprudensi, ya, bahwa harusnya ini nggak usah lihat perkaranya benar atau tidak, mau kecelakaan atau pembunuhan, mau apapun, ini udah nggak benar proses dari awal. Ada 2 fundamental
yang disampaikan oleh Bang Oto kemarin. Satu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Prisca, bahwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan di penyidik, itu fatal. Sehingga timbullah dugaan atau penganiayaan, pengancaman, penyiksaan dan sebagainya. Sehingga hasilnya ya yang sering sudah kita dengar bahwa itu nggak bisa dipercaya dan nggak bisa dijadikan bukti di dalam persidangan. Karena bagaimana mungkin satu perkara atau satu pengakuan yang didapat karena hasil tekanan, hasil penyiksaan, apalagi di dalam memori PK kemarin kami bacakan, para terpidana ini diperiksa mulai dari jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, mereka mulai dari tangkap dari pukul 16.00, tidak dikasih makan, begitu makan katanya diaur ke lantai, begitu minta minum dikasih minum air kencing. Menurut pengakuan mereka, betapa tertekan menurut saya ketika saat itu, tidak ada pilihan lain selain mereka mengaku, apalagi ada siksaan fisik dan yang lain. Menurut kami, ini pengakuan-pengakuan demikian itu apa masih relevan? Dan kita nggak usah bicara kasus ini kecelakaan atau pembunuhan. Ya, belum lagi kalau kita bicara kejanggalan-kejanggalan yang kami bacakan di dalam memori PK kemarin, ya begitu banyak pertentangan satu dengan yang lain dalam putusan. Ya, antara kalau memang ini adalah cerita benar, Pak Susno tahu ya bahwa itu namanya ada rekonstruksi. Harusnya kalau memang seorang itu mengalami benar peristiwa yang dialami, 20 kali, 100 kali ditanya pun ceritanya itu nggak akan banyak berubah dan akan sama. Dan ini kenyataannya pertentangan itu timbul adalah oleh karena kami yakini ini hasil karangan. Dan ketika ditanya dalam waktu yang berbeda, sekian banyak pasti ada lupanya, ada miss-nya. Miss-nya inilah yang menjadi pertentangan di dalam putusan. Contohnya ketika ditanya, Eki itu pakai motor apa ketika dikejar, di satu, kan ada 3 sidang nih ya, putusan nomor 3, nomor 4, nomor 16. Ketika di nomor 3 dikatakan itu warna biru, clear putih clear biru, yang berikutnya dia nggak katakan putih clear biru, dia katakan kuning. Ya, bagaimana motornya bisa jadi berubah orang yang memberikan kesaksian yang sama? Ya, kemudian ada yang Peggy yang di dalam satu putusan lain, ya dituduh itu turut memperkosa, dengan putusan yang lain hanya meraba-raba, dan banyak hal yang kita lihat dan kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami sampaikan ya, seperti bahwa dia dituduh perkosa saat itu hujan lebat, waktu kejadian masih hujan rintik-rintik, yang sering saya katakan tanah. Ya, nggak ada bekasnya, harusnya mereka berontak dong, berguling-guling atau apa. Harusnya penuh dengan lumpur itu tubuh para terpidana maupun korban. Kita lihat foto di TKP di awal, saya jadi curiga apa dimandiin baru dipakein bajunya kembali. Ini bermartabat sekali para terpidana ini sesudah memperkosa, memakaikan kembali celananya termasuk pembalutnya, lalu hanya melorot saja. Menurut saya sangat lemah sekali alibi-alibi, apalagi Mbak Prisca. Mereka ini punya alibi masing-masing semua. Malam itu mereka mengatakan, kalaupun terjadi betul ada peristiwa pembunuhan, mereka nggak ada di sana. Karena ada teman-temannya yang mengaku bahwa mereka malam itu ada di warung Bu Nining dan bersama-sama. Dan juga begitu Sudirman, kakaknya menyaksikan, ada pacar dari tetangganya juga menyaksikan. Begitupun dengan Rivaldi, semua punya alibi, tapi alibi itu... Ke-6 terpidana malam itu bersama-sama apa berdelapan, Pak Jutek? Jadi mereka yang berdelapan ini, yang 5 itu bersama-sama, ya. Yang 5 ini bersama-sama. Sudirman itu tidak ada di lokasi malam itu bersama, tapi ada yang menyaksikan juga, kakaknya dan juga ada tetangganya yang menyaksikan, ya. Yang kesaksian sekarang yang muncul, bahkan ketika ada tetangganya yang tukang sayur yang mengajak dia untuk menanyakan lah yang biasa berkumpul ya. Kemudian Rivaldi juga mempunyai alibi, alibinya ada juga yang temannya berbarengan. Alibi yang kita temukan saat ini bukan hanya alibi daripada tersangka atau terpidana. Teman-teman Eki dan Vina pun sekarang ini bermunculan dan mengatakan malam itu kami sampai jam segini, jam 9.30, 21.30 itu masih bersama loh. Masih baik-baik. Dan yang terakhir, Mega dan Widi. Kami jam 22.14 masih bercakap. Artinya apa? Artinya bahwa semua keterangan yang disampaikan Pak Susno tadi ini lebih benar, lebih berkesesuaian
dibanding dengan cerita Aib dan Dede di awal itu. Apalagi Dede sekarang mencabut, gitu. Ya, Oke. Liga A paling melihat nggak juga mencabut. Saya pikir ini sudahlah, kebohongan itu sudah nggak bisa ditutupi lagi. Saya pikir, ayolah, mari kita terus terang mencari kebenaran. Oke. Itu aja yang kami harapkan. Oke, Pak Jutek, di awal kasus ini kembali naik, juga NTV Redaksi mendapatkan beberapa foto, di mana foto itu menunjukkan beberapa terpidana, kemudian babak belur yang bisa kita lihat secara foto gitu ya, yang beredar. Sebetulnya yang terjadi malam itu bagaimana, atau apa yang terjadi malam itu? Malam itu ketika mereka ditangkap, Pak, kalau dengar ceritanya, saya sampai kemarin ketika bertemu dengan Eka ya, ketika di tahanan sementara sebelum sidang, terus terang saya nggak tahan, air mata saya meleleh kemarin. Ya, mungkin ada wartawan yang menyorot itu kemarin ketika saya dengan Bang Otto dan tim itu menengok mereka. Kenapa? Saya kebayang ya apa yang mereka alami pada malam sore hari itu. Sudirman dengan Saka Tatau ini menurut saya sial karena dia mengantar Eka sebenarnya Eka ke situ. Sesudah diantar, mereka ini pergi beli bensin. Lalu datanglah penangkapan itu. Di dalam penangkapan itu udah 6 ditangkap, dipukul, sudah masuk ke mobil, baru datang Sudirman sama Saka. Ketika datang, mereka ini nggak tahu apa-apa, lihat temennya kok dinaikin ke mobil, liatin apa, mereka tanya ada apa. Belum ada cerita apa menurut pengakuan mereka juga dipukul dan mereka pun dimasukkan ke mobil. Di dalam perjalanan itu mereka sudah dipukul dan mereka sudah disundut rokok di tubuhnya dan apa. Terus penyiksaan itu berjalan terus sampai di Polres dan sampai malam harinya dan jam 2 dini hari diperiksa, jam 3 hari diperiksa. Ya, menurut pengakuannya Eka ini akhirnya dia tidak tahan ya. Dia lihat adiknya yang Aldi itu ya, yang disiksa. Dia nggak tahan. Akhirnya dia mengaku. Dia bilang daripada adiknya terus dia akhirnya mengaku udah itu saya. Itu yang istilah kami tukar kepala. Adiknya itu yang besok harinya dibebaskan oleh karena pengakuan bahwa si Eka bilang adik saya nggak terlibat, saya yang terlibat. Coba bayangkan ya, coba kita bayangkan kalau itu menimpa saudara kita, menimpa anak kita, menimpa famili kita, dan ketika tidak berdaya lakukan. Saya dapat bayangkan, itu sebabnya saya katakan kalau ditanya apakah penyiksaan itu ada, dan kami sudah pastikan karena yang melihat itu ada penasihat hukumnya, saat itu sesudah waktu mau sidang ya, bukan waktu pemeriksaan ya. Kemudian ada foto-foto yang beredar, ada orang yang melihat, di antar mereka juga saling melihat, dan kebetulan Aldi yang besoknya dibebaskan ya, juga orang tuanya melihat kondisinya, saudaranya melihat kondisinya babak belur, dan itu bukan fitnah, itu kejadian, dan itu kami bisa buktikan. Dan nggak bisa dibantah lagi itu menurut saya. Baik, itu akan dibuktikan pada saat sidang nanti ya. Oh iya, kami akan buktikan. Jadi itu udah nggak usah. Apalagi kami sudah laporkan Rudiana, ya kan, yang melakukan penyiksaan dan memberikan keterangan palsu. Ya, sekali lagi kami mohon Mabes Polri bantu ya para terpidana ini cepat naikkan status Rudiana. Dengan demikian maka ini akan membantu PK, ya, akan membantu proses PK ini lebih cepat lagi. Kenapa? Karena dengan dinaikkan status maka apa yang kami laporkan betul dan peristiwa itu berarti tidak ada gitu. Oke, Pak Jutek, sebelum kita break atau jeda, para terpidana ingat tidak sih sebetulnya siapa yang menyiksa mereka berdasarkan pengakuan mereka, atau paling tidak melihat para penyidik yang dikatakan atau disebut menyiksa mereka ini menggunakan seragam tidak pada malam hari itu? Jadi menurut pengakuan mereka di PK kemarin kami sebut ada 3 nama ya. 3 nama itu salah satunya Rudiana. Jelas itu di dalam memori PK kami sebutkan kemarin. Ya, itu ada nama Rudiana berdasarkan pengakuan yang ikut menyiksa. Ikut menyiksa itu dari mobil ya, dari mobil itu dari depan SMP 11 sampai di Polres apa yang dilakukan berikut dengan 2 anak buah Rudiana. Disebutkan namanya saya lupa ya. Itu ada di memori PK kami ya. Itu kami sudah sebutkan berdasarkan pengakuan. Dan juga mereka kami sudah cross check dan makanya kami masukkan dalam memori PK kami. Dan kita lihat kalau yang lain tadi ditanya apakah ada yang berseragam atau yang tidak berseragam, dan itulah di dalam memori PK kami katakan karena begitu banyak yang menyiksa mereka, kami katakan seringkali para penyidik ini memakai tangan orang lain, entah penjaga, entah antar tahanan lain, entah apa. Tapi kami sudah cek antar tahanan tidak ada yang menyiksa mereka. Ini murni para penyidik saat itu. Oke, tidak ada tahanan tapi
berdasarkan keterangan dari terpidana hanyalah penyidik kemudian yang melakukan penyiksaan Ya. pada malam itu. Baik, Pak Jute, kita harus jeda sejenak. Pak Susno tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda. Baik, pemirsa, kita masih berdialog dan terhubung dengan Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan juga Eki, dan juga Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Pak Susno, apa hukuman yang menanti untuk Ibtu Rudiana ketika memang terbukti juga ikut melakukan penyiksaan pada saat itu? Ya, yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan. Yang kedua, dia melakukan penyiksaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya. Jadi berat sekali. Ya, itu namanya penganiayaan berat gitu. Apalagi dilakukan di dalam jabatan. Jadi ya sangat-sangat berat gitu. Tapi terlepas daripada itu, apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini, selain dia dikenakan masalah kode etik, tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik aja, tetapi harus dipidanakan. Dan disinilah kita menunggu Mabes Polri, karena ini bukan hanya disuarakan di dalam media sosial atau di dalam media televisi, tetapi sudah ada laporan resmi dari penasihat hukum tentang kesaksian palsu dan tentang penyiksaan atau penganiayaan. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri, bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang penganiayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya, tidak berlama-lama, dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik supaya tidak gaduh gitu, orang bisa tahu. Dan ini tidak akan mengurangi, tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan, tindakan-tindakan yang keliru di dalam melakukan penyidikan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Sigit, hal ini betul-betul terlaksana sehingga betul-betul memenuhi harapan dari masyarakat. Kita yakin itu. Pak Susno, Anda bisa menyelami tidak sebetulnya pikiran para penyidik itu jika memang terbukti mereka melakukan penyiksaan pada saat itu? Sebetulnya mereka tidak paham hukum yang berlaku ataukah ini sekedar untuk mencari jalan pintas saja? Itu dua-duanya. Tidak ngerti hukum ya. Kalau ngerti hukum mereka menginjak-injak hukum. Yang ketiga, saya tidak yakin bahwa mereka ini betul-betul adalah penyidik yang terpilih. Jangan-jangan kalau dia penyidikan yang sekedar ditunjuk-tunjukkan. Kalau penyidik yang benar, yang baik, yang lulus ujian, itu kan ujian psikologi, dia benar, kemudian pengetahuan hukumnya baik, sehingga dia tidak perlu melakukan ini. Karena apa? Kita di dalam belajar hukum menjadi penyidik, itu sudah jelas bahwa tidak perlu mengejar pengakuan dari terpidana. Pengakuan itu bila perlu dia diam 1000 bahasa sampai ke pengadilan pun silakan. Yang penting alat bukti yang lain, kesaksian yang tidak bertentangan, yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain, alat bukti surat, alat bukti ahli, alat bukti petunjuk, termasuk juga alat bukti pendukung, yaitu berupa scientific crime investigation, yaitu bukti forensik. Ngapain ngejar pengakuan, termasuk pengakuan daripada saksi. Pengakuan saksi itu kalau tidak bersesuaian dengan yang lain, itu kan bohong. Nah, pengakuan saksi yang bagus itu adalah pengakuan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Bukan jumlahnya. Saksi 1000 aja, kalau 1 aja atau 2 saja yang sudah tidak bersesuaian dengan saksi yang lain, maka itu tidak punya nilai lagi. Nah, jadi janganlah mengejar pengakuan daripada manusia, baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai terdakwa atau tersangka.
Jadi saya yakin dan saya mohon dari Mabes Polri betul-betul menindak para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap para tersangka. Dan kalau itu bisa dibuktikan ya, dan saya yakin Mabes Polri bisa membuktikan itu. Tidak terlalu sulit sih membuktikan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap tahanan atau penganiayaan terhadap tersangka, enggak sulit gitu. Oke. Sebelum lanjut, kami ingin menyampaikan juga bahwa dialog malam hari ini sebetulnya kami sudah mengundang dari pihak Mahkamah Agung untuk ikut berbicara di dialog kita malam hari ini, tapi sampai dengan detik ini kami tidak mendapatkan jawaban apapun dari atau melalui undangan kami untuk berdialog di NTV Prime malam hari ini. Pak Susno, kita lanjutkan. Berbicara soal PK Saka Tatal yang kemudian sudah berlangsung beberapa saat yang lalu, kemudian ini 6 terpidana juga PK sudah sidang perdana. Seberapa besar sebetulnya proses dari PK Saka Tatal ini mempengaruhi sidang PK untuk 6 terpidana? Karena ini jadi satu perkara yang dilakukan bersama-sama ya. Jadi jelas saling kait mengait. Kalau perkara Saka Tatal dikabulkan, yang ini pun dikabulkan. Demikian juga perkara yang sekarang dikabulkan, yang Saka Tatal pun harus dikabulkan. Tidak mungkin bersama-sama, nah putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya, kalau hakimnya benar, ya mudah-mudahan Mahkamah Agung mendengar ini. Ngapain berlama-lama, bila perlu Senin depan diputus sih. Katanya 3 bulan, Pak. Apa yang dibaca? Memangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung itu, saya nggak senang gitu loh. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung itu. Saya bayar pajak kok, baik pajak saya bertani, baik pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan. Berarti dia tidak pernah dengar TV. TV ini udah geger Nusantara tentang masalah ini. Dan orang itu sudah di dalam penjara 8 tahun gitu. Kok 3 bulan? Apain yang dipikirkan? Itulah skala prioritas itu. Okay. Mereka belum pernah masuk penjara, saya pernah gitu, gak enak gitu. Pak Suso sudah tahu, lebih mengerti ya perasaannya di dalam penjara, oke. Iya, saya pernah dihinati juga kan, pernah direkayasa juga, gak enak. Oke. Oke, Pak Jutek, pandangan Anda? Ya, jadi saya sependapat dengan Bang Susno ya, bahwa kasus ini sudah terang benderang ya, bahwa sebenarnya gampang sekali, mudah sekali kalau punya niat baik untuk kita memutuskan apakah ini mau cepat mau lambat ya. Tapi ya kami ikutilah. Kalau Bang Susno kan tadi pengen cepat karena kita orang hukum, saya karena kita PK ya saya ikuti, walaupun harapan saya juga secepatnya ya untuk bisa segera kita mendapatkan keadilan bagi para terpidana ini. Kesian kemarin kami lihat ya mereka ini ya, dan kalau kita lihat makin berkembang ke sini, saya yakin Mbak, ini yang saya mau sampaikan ya, saksi-saksi di luar terpidana yang akan kami hadirkan nanti di dalam PK ya, itu rata-rata kami tanya dan rata-rata itu udah pernah diperiksa oleh tim sus Bang Susno, oleh tim sus Mabes Polri. Dan bahkan dari informasi mereka lebih banyak saya katanya sudah periksa yang lain. Ya menurut saya sih harusnya tim sus ini sudah mempunyai data yang lengkap. Karena rata-rata saksi yang kami mau hadirkan ini sudah diperiksa oleh tim sus sebelum kami bertemu dengan mereka. Jadi menurut saya ya dengan data yang sudah terkumpul oleh Mabes Polri harusnya ya dengan kesaksian yang sama kan, artinya kan pasti saksi-saksi itu kan bercerita yang sama dengan kami, nggak mungkin berubah. Ya kalau berubah ya jadi masalah buat mereka kan. Ya artinya kami nggak usah tanya apa yang diceritakan, dia persis lah yang kita ceritakan, yang kita tahu selama ini. Videonya pun sudah beredar pada saksi itu, ya seperti Franciscus Marbun, ya Windy dan Mega dan yang lain semua sudah diperiksa katanya menurut pengakuan mereka. Ya kan, menurut saya bahwa tidak terlalu sulit ya bagi Barreskrim ya untuk mengungkap ini ya, bagi Mabes Polri untuk mengungkap ini ya. Saya pikir tinggal koreksi saja bagaimana kita lakukan ini. Yang kami butuhkan bukan buat soal soal menjelekkan institusi, dan kita nggak ada sangkut paut dengan institusi Mabes Polri atau dengan kepolisian. Ini oknum ya, oknum inilah yang harus dibereskan
diselesaikan dan Mabes Polri dengan etikat baik ya katakan memproses para oknum ini, tentu ini akan dihargai betul oleh masyarakat, dihargai betul oleh hukum, bahwa apa yang mereka dapatkan itu ya mereka sudah berbuat yang terbaik lah untuk mendengar apa yang berkembang di tengah masyarakat. Gitu Mbak Priska. Baik, Pak Jutek, saksi-saksi, mohon maaf, yang sudah pernah diperiksa oleh penyidik itu nanti dihadirkan dalam sidang PK kapan, Pak? Bukan penyidik ya, oleh tim sus. Menurut pengakuan mereka, ini juga kami kan tahu nggak tahu kan, ini kan pengakuan mereka. Ya, ini teman-teman yang tadi saya sebutkan itu kan mereka hanya sampaikan ya kami juga pernah diperiksa. Saya nggak tahu dari tim sus yang mana, dia bilang hanya diperiksa oleh polisi dari Mabes gitu kan. Nah, kami juga nggak tahu karena mereka juga nggak tahu siapa namanya, siapa ininya. Ya, yang saksi-saksi ini kami sudah diberikan jadwal. Hari Senin adalah sidang kedua kontra memori PK oleh jaksa ya, oleh termohon. Kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat, jadi minggu depan 4 kali kami sidang. Ya, kami sudah akan mulai menghadirkan bukti. Mungkin hari Kamis sudah mulai saksi-saksi kami akan hadirkan terus ya. Kemungkinan sampai minggu depan lah kita akan hadirkan terus saksi. Mungkin kami akan hadirkan dulu saksi-saksi alibi, saksi-saksi novum, saksi-saksi yang lain ya, untuk kita ini kan baru ahli yang terakhir gitu. Demikian Mbak. Oke, katanya bisa sampai 50 saksi ya Pak ya? Ya, di dalam daftar kami 50 sekian. Tapi nanti kita lihat ya urgensinya saksi-saksi ini kami hadirkan relevansinya dengan persidangan yang akan dihadapi, demikian gitu Pak. Dan informasinya para saksi ini juga dilindungi LPSK? Bukan. Nah, ini saya umumkan ya bahwa mohon diluruskan. Para terpidana 7-7-nya kemarin dua hari lalu hari Selasa kami sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari LPSK selaku penasihat hukum dan kuasa hukum dari 7 terpidana. 7-7-nya disetujui perlindungan hukumnya ya. Artinya secara fisik mereka saat ini di dalam penguasaan LPSK. Terutama Sudirman itu 24 jam termasuk di dalam lapas itu dalam pengawasan. Ya, jadi dijaga oleh LPSK. Ya, jadi aman lah. Jadi nggak ada cerita lagi bahwa dia nanti akan disiksa antar tahanan atau apa, itu ada petugas LPSK di luar petugas LP yang akan mengawal dia. 6 terpidana lain itu akan diberikan perlindungan fisik termasuk di lapas, tapi di lapas itu hanya berupa pemantauan. Itu yang kami sampaikan. Khusus Sudirman, LPSK juga menyetujui untuk memberikan bantuan psikologi untuk mereka lakukan perawatan psikologi. Oleh karena trauma ya, karena Sudirman ini yang paling berat kita lihat ya, untuk di dalam secara mental dia mengalaminya. Kami sudah bertemu ya, saya sudah 2 kali bertemu dengan Sudirman ini secara langsung ya, dan ini memang kelihatannya mentalnya paling terpukul berat. Satu, memang keadaan mentalnya yang menurut kami lemah ya, tetapi akibat dari penyiksaan itu traumanya kami lihat masih sangat membekas dan ada pada dia. Itu sebabnya kami kuasa hukum, penasihat hukum sudah menawarkan mengirim surat kepada lapas, kepada Kanwil Menkumham Jawa Barat, bahwa kami akan mengadakan pengobatan secara fisik ya, secara medis, karena dia mengeluh ada sakit di punggungnya akibat katanya dulu pernah ditembak senjata peluru karet. Nah, ini kami akan obati ya. Kemudian secara psikis ya kami akan coba obati sebelum persidangan dimulai. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawabannya. Kami sudah tawarkan pembiayaannya adalah atas dari penasihat hukum, bahwa tidak usah dari lapas, tidak usah dari negara, lama nunggunya karena ini kami perlu buat klien kami bersedia untuk menanggung biayanya ya, untuk kita lakukan pemeriksaan tersebut. Demikian Mbak. Oke, tidak tanggung-tanggung berarti bantuan dari PRAD ya untuk para terpidana. Saya ingin Pak Susno terakhir. Sebetulnya seberapa serius Pak Susno Anda melihat dari sisi Polri, penyidik yang ditugaskan untuk memecahkan kasus kematian Vina dan juga Eki ini melakukan tugasnya? Karena terakhir kami berdialog dengan Pak Reza Indragiri. Pak Reza pernah sampaikan bahwa ia pernah mengirimkan beberapa pertanyaan melalui hotline yang disiapkan oleh penyidik pada saat itu untuk
dalam hal penyelesaian kasus ini. Tapi tidak ada jawaban sama sekali, bahkan terakhir kami berdialog pun tidak ada jawaban. Dan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Reza. Seberapa serius sebetulnya dari pandangan Anda penyidik menyelesaikan kasus ini? Inilah kesempatan ya, bukan bagi Polri saja, bagi Polri, bagi Kejaksaan, bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada instansi penegak hukum ini. Malu kita ya, malunya kepada siapa? Kepada yang non aparat negara gitu, tapi penegak hukum juga. Lihat Peradi, lihat itu yang klub tergabung dalam Pak Farhad Abbas CS. Mereka ini meluangkan waktu, pikiran, tenaga, kemudian duit ya, tidak sedikit duitnya, demi membela orang yang semestinya kewajiban negara. Nah, orang yang sudah masuk kalau dia terganggu psikonya itu harus diobati. Orang yang sudah ditahan kalau dia terpengaruh juga bekas ada tembakan harus diobati, biaya negara. Kemudian masalah sudah kayak begini, sudah mencuat, sudah kini diyakini 99% salah orang. Kok sampai semana sih kepekaan negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum? Kok kelihatannya tenang-tenang saja? Padahal mereka digaji oleh rakyat, ya. Jadi sedih kita lihatnya. Ya terima kasihlah Pak Jutek ya kepada Peradi, kepada penasihat hukum yang lain. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatakan, yang berpikiran bahwa terpidana 8 orang itu pelakunya? Taruhlah ini pembunuhan. Siapa yang mengatakan itu? Ya kalau enggak mengatakan dia pelakunya, mari kita mencari kebenaran. Nggak usah malu, nggak usah apa-apa. Rakyat itu ingin sekali misalnya dari pihak penyidik mengasihkan kepada penasihat hukum, ini loh hasil tim sus bahwa ternyata ada kekeliruan. Pakailah untuk PK sehingga nanti PK memutus bahwa mereka dikabulkan sehingga dibebaskan. Karena tujuan kita sama, mencari keadilan. Tapi kalau tujuannya sudah lain gitu, satunya ingin mencari pembenaran, kami salah yang penting siapapun jadi korban sak buduting lah, mau mati mau apa-apa terserah. Nah ini udah rusak ya. Tapi ingat pertanggungjawaban di akhirat. Dan saya percaya instansi saya Polri tidak seperti itu. Mari kita lihat. Baik. Dan mohon instansi lain juga gitu, Mahkamah Agung juga gitu. Tadi kalau mengatakan 3 bulan berkas apa yang dibaca? Makanya putusan banding, putusan kasasi yang dulu babaliot, berarti nggak dibaca, nggak dipertimbangkan. Nah salah-salah lah kalau itu kualitas Mahkamah Agung dan Hakim Agung kita begitu. Nah, siapa Ketua Mahkamah Agung sekarang ini? Mana hasil karyanya? Kacau negaranya. Berarti harusnya nggak harus 3 bulan ya Pak ya. Artinya pekan depan pun sebetulnya bisa selesai ya? Bisa, mudah-mudahan ini didekar Mahkamah Agung lah. Kita berharap minggu depan udah selesai, udah diputus gitu. Dan putusannya dikabulkan. Karena kalau nggak dikabulkan berarti dia hati nuraninya nggak benar ini. Baik, kita bahas soal hal itu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana, dan juga Pak Susno Duaji, Kabareskrim 2008-2009 sudah bergabung di NTV Prime Dialog malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Patricia. Baik pemirsa, dan demikian NTV Prime untuk hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan menampilkan program berikutnya yakni Doncast yang akan dipandu oleh Don Bosco Selamun dan juga Doni The Kaiser yang nantinya akan membahas soal kedatangan Paus Fransiskus. Pemimpin yang sederhana bukanlah mitos. Tetaplah bersama kami, saya Patricia Mapali. Terima kasih, sampai jumpa.